Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion, saya menyapa Ibu Bapa. Semoga di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat. Dan kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelum itu, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkenan memberkati dan melindungi kami. Biarlah Bapa, hidup kami, hidup mengandalkan Tuhan saja. Dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, hari Kamis, hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, bacaan renungan harian Gereja Toraja Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah mendapat malu selama 7 hari. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, bacaan ini saya memberikan tema menghargai hamba Tuhan. Ayatnya yang ke-13 sebagai nas renungan kita. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Dalam Alkitab
dicatat bahwa Musa terkenal sebagai seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Itu dalam ayatnya yang ketiga. Karena kelembutan hatinya ini, Musa sama sekali tidak marah atau dendam ketika Miriam dan Harun mengata-ngatainya perihal perkawinannya dengan perempuan Kusi. Mereka juga berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Meskipun dihina begitu, tak sepatah kata pun terlontar dari mulut Musa sebagai pembelaan atas dirinya. Namun Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia mengetahui apa yang terjadi dan dia sendirilah yang membela Musa. Katanya, hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengetai hambaku Musa? Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Akibat mengata-ngatai dan menghina orang yang dipakai oleh Tuhan, Miriam harus menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Ia terkena kusta. Saudara-saudara, dalam hal ini Musa seolah-olah menjadi penonton saja antara Miriam, Harun, dan Tuhan. Musa tidak pernah menuntut balas sedikit pun, karena pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Musa mengampuni Miriam, bahkan siap berdoa untuk kesembuhan Miriam. Bisa saja ia berkata, mengapa engkau tidak berdoa sendiri kepada Tuhan? Bukankah kau berkata bahwa Tuhan juga berkata-kata lewat engkau? Tetapi Musa bersikap seperti Kristus, yang juga berdoa dan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menangkap, yang menganiaya, dan yang menyalibkan. Doa Musa, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Doa Musa, kiranya Tuhan menyembuhkan orang yang mengata-ngatai dia. Doa Musa, kiranya Tuhan campur tangan atas segala orang yang berlaku buruk kepadanya. Tuhan menyembuhkan Miriam setelah 7 hari kemudian. Ibu bapak saudara-saudara, sikap Musa ini menunjukkan bagaimana seharusnya orang Kristen berperilaku. Sikap yang ditontonkan Musa ini menjadi teladan bagi kita. Adakah kita memiliki kasih? Adakah kita memiliki hati yang mau mengampuni orang lain? Adakah kita memiliki hati yang bijaksana mau memaafkan orang lain? Jangan sekali-kali membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Mengapakah kamu tidak mengatai hambaku Musa? Ayat 8b. Mungkin masih ada orang yang beranggapan bahwa menjadi hamba Tuhan jauh dari berbagai isu, jauh dari berbagai tekanan, jauh dari berbagai kemarahan. Pastinya hamba Tuhan harus siap dan tahan banting menghadapi ketidaksukaan orang yang dilayaninya. Bahkan terkadang sesama hamba Tuhan pun memperlihatkan sikap atau perilaku yang saling menyudutkan yang satu dengan yang lain. Itu kenyataannya. Namun di sini kita belajar
Musa sebagai hamba Tuhan menghadapi sikap yang tak menyenangkan dari saudaranya sendiri, yang juga pemimpin umat Israel waktu itu. Karena dilatar belakangi dengan mengambil perempuan Kusi untuk dijadikan istri, keduanya mulai mengatai Musa bahwa tindakan tersebut bukanlah cerminan seorang pemimpin rohani atau nabi bagi umat Israel. Di balik semuanya itu sebenarnya ada iri hati yang terkandung pada perkataan mereka kepada Musa. Bagaimana sikap Musa? Ia tidak menanggapi perkataan kedua saudaranya itu, sebab Musa lembut hatinya, ayat 3. Atau kalau dalam terjemahan lain, Musa rendah hati. Tetapi Tuhan merespon perkataan Miriam dan Harun dengan mengatakan, "Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Perkataan Tuhan ini sebagai bentuk kemarahan dan murkanya. Akibatnya Miriam kena kusta. Mengapa hanya Miriam? Karena ia adalah biang keladinya, sedangkan Harun terbawa arus ikut-ikutan. Walaupun begitu, Harun menyadari kesalahan dan kebodohannya. Mengapa ia lakukan itu? Ibu, bapak, saudara-saudara, hamba Tuhan dapat saja melakukan kesalahan dalam pelayanannya. Tugas semua warga jemaat adalah mengingatkan atau memberi masukan, bukan dengan menggosipkan atau mengata-ngatai dengan kasar. Hamba Tuhan dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk melayani umat Tuhan di gerejanya. Dan dia butuh dukungan dari semua pihak, bukan makian yang menyakitkan. Berikan tempat yang patut kepada Tuhan. Ketika hambanya melakukan kesalahan, doakan dia agar dia bisa melakukan hal yang baik. Tidak perlu dengan membuat kesalahan-kesalahan baru atau dosa-dosa baru hanya karena kesalahan hamba Tuhan. Mari kita mendoakan, mari kita mendukung, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Biarlah firman ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami agar kami hidup oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu senantiasa mengingatkan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam berbagai aktivitasnya, di dalam profesi dan pekerjaan masing-masing. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan agar hidupnya mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pensiunan. Mereka boleh menikmati masa pensiun ini hanya karena anugerah dan pengasihan Tuhan. Demikian pun yang masih aktif, baik sebagai ASN, sebagai legislatif, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Biarlah ya Bapa mereka boleh bekerja, mereka boleh beraktivitas karena kuasa dan kasih Tuhan. Demikian pun para petani, para pedagang, apapun usaha dan profesi kami, Tuhan memberkati dan melindungi. Sebagai pelayan masyarakat, sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, kami percaya Tuhan memakai kami semua untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan, baik yang ada di tahanan, baik bergumul karena masalah ekonomi, karena masalah rumah tangga, atau apapun pergumulan kami. Kami percaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk mampu menjalani itu, dan nama-Mu tetap kami muliakan, kami masyurkan. Dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami, berkati pemerintah kami,
sebagai saluran berkat-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, kurus semangat.